Cari HP 2 jutaan yang bisa dipakai jangka panjang. Ya gimana enggak, update super 6 kali udah ada keamanan canggih nih Knockpot yang biasanya ada di HP kelas atas Samsung. Layar Super AMOLED di One UI standar lagi, bukan yang core. Bahas tuntas yuk, langsung kita bongkar aja ya. With me A and the letters and always stay tuned. Halo, oke semua. Anyway, ini RAM-nya cuma 8GB aja ya. Dan aku pilih storage yang tertinggi nih. Gratis charge juga loh, ya walaupun bentuknya sasetan kayak gini ya. Dan boxnya ini efisiensi khas banget Samsung ya. Yang storage 128 harganya 2,3. Ini yang kita pakai nih 2,6 harganya, tapi kalau mau yang 5G 3 jutaan nih. Yes, cuma ada 2 varian storage dan dia udah gak dijual ya di official store-nya. Mungkin karena dia dirilis 1 tahun yang lalu ya. Yang series 5G juga sama, dia udah gak dijual di official store-nya ya. Oh lupain semua, ini isi boxnya ada guide yang di hack kayak gini. Terus ada USB 2.0 dan Type-C juga. SIM ejector juga nih, ciri khas Samsung. Oke, ada HP-nya. Ya walaupun boxnya efisiensi, at least dia eco-friendly lah ya. Oke, kita buka. Yang kita ini warna light gray ya. Ada total 3 warna. Selain yang gray ini, ada black, terus light green. Nah, varian warna yang Pro G ini kurasa lebih bagus ya daripada yang series 5G, tapi sesuai selera sih ya. Oke, buat material ini ya dia pakai polikarbonat with glossy finishing. Dilihat dari jauh emang bagus dan elegan aja sih ya. And then ada 3 kamera utama di sini dengan style kamera klasik Samsung ke belakangan ini ya. Nah, ada key island, inovasi desain mereka kemarin sih. Frame-nya pakai bahan solid polikarbonat juga ya dia. Dan ada power dan fingerprint, dan ada juga volume up and down tentunya. Buat ketebalannya nih dia ada di angka 8mm, tinggi 167mm, lebar di 77mm, dan bobot di 200 gram. Logonya ada microphone, charge Type-C, speaker yang desainnya cukup outstanding banget. Ya tidak ada lubang jack 3,5-nya ya. But anyway, dual microphone kadang ini lebih penting ya daripada dual speaker. Oke, sampai sebenarnya ada SIM tray yang 2 nano tapi single SIM dan 1 micro SD. Yes, artinya apa? Hybrid. eMMC atau UFS nih storage-nya. Ya jelas UFS lah ya, lebih baterai juga. Bisa di-up sampai 1,5 tera, nanggung sih ya. Ya, kalau dilihat dan dipegang, kita bakal tahu materialnya sesuai harganya sih ya. Ada logo Samsung di sini, samar juga dia ada frame putih kayaknya mempercantik karena bezelnya masih tebal itu ya. Walaupun desain klasik Samsung, tapi masih relevan di tahun ini sih ya. Well, 8/10 lah ya desainnya. Next, kita mulai nyalain aja nih ya. Oke, One UI standar ya, bukannya core, bisa lebih lengkap fiturnya. Dia pakai Android 15 dan One UI versi 7 dengan update sampai 6 tahun ke depan. Knockpot juga anyway mulai diadaptasi di HP entry-nya Samsung ya sekarang. 90Hz cukup enak bikin out baterai, udah adaptif, tapi HP 2 jutaan sekarang mostly di atas itu ya. OOT juga ini mainan baru aku, jadi bisa nyala. Kalau kalian mau beli, aku sediain link di atas dan di bawah nih ya. Ukuran di 6,7 inci, 110 cm, dan 86% volume layar ke bodinya. Resolusi di 1080 x 2340 pixel. Kekurangannya ya, first dia masih ada tompel dan bezel di bawahnya ini masih tebel, gak enak dilihat. Mungkin ya Samsung ngerasa produk ini bakal laku-laku aja ya. Tapi lupain aja ya, karena dia udah ngasih layar yang udah super AMOLED. Damn. Tapi ya desain frame putih ini tadi kayaknya emang bener buat nutupin layar si notch sama bezelnya yang tebal ini ya. Dan di dalam poni ada kamera 13 megapiksel dan earpiece, kecerahan juga 800 nits, bahkan bisa sampai 1000 dan itu tinggi banget. Udah adaptif juga yang artinya kecerahannya otomatis nyesuaiin ruangan ya, tapi kalian bisa matiin juga kok fiturnya. Oke, luar mention kalau dia ini FHD Plus ya. Ini udah cukup banget dan oke. Plus dikasih perlindungan apalah ini versi 5. Selain itu, dilindungi juga sama IPv4 yang artinya dia tahan percikan air dan debu dari segala sisi. Meanwhile, untuk keamanan dalamnya, yes Knockpot, karena dia sistemnya prosesor, data kalian gak disimpan di software. Jadi data, password, PIN, dan lain-lain bisa lebih safe, tapi ya serumit apapun keamanan pasti ada celahnya ya, jadi tetap hati-hati. Nah, ada fitur keamanan yang bantu Knockpotnya juga ya, kayak pemblokiran otomatis, kayak link atau aplikasi gak jelas gitulah, terus Samsung Pes, folder aman, dan masih banyak lagi ya. Kalau dijelasin satu-satu itu gak akan cukup di sini ya. Oh, untuk audionya kayak gini. Oke, gimana nih audionya? Selain itu kita bisa atur audionya pakai Dolby Atmos tapi kudu nyalain Bluetooth. Untuk carinya, yes udah Type-C. Di era tap-tap ini penting ya kalau mau tap di area dekat kamera ini ya. Chipsetnya Helio G99 berhubung update OS 6 kali. Helio G99 ini percaya sih bakal awet. Dia gak pernah panas, murah dan kencang. Tapi HP 1 jutaan udah mulai pakai chipset ini ya, kayak Samsung A07 yang baru rilis dan baru kita review kemarin. GPU-nya Mali dan CPU pakai octa-core. Sensornya hampir lengkap, kayak accelerometer, fingerprint, geometrik, cahaya, proximity, NFC kan yang tadi udah kita jelasin di awal. Nah, gyro-nya ada gak nih? Ada, tapi bukan sensor hardware. Ini juga gak kebaca nih. Dia super generated dia. Oh iya, PUBG Mobile dia 39-40 fps, FF ada di 30-60 fps di peaknya, dan MLBB 80 fps bahkan bisa sampai 90 fps max sih. Baterai 5000 mAh 25 watt charge standar sih. MLBB 30 menit makan 8%, stream bisa makan 6-7%,
buat charge di 100%, dia ada di 1 jam 14 menit. Kalau untuk game tadi aja bisa stabil, performa kesehariannya juga udah oke banget lah ya. Ditambah spek layarnya yang dikasih udah enak di mata. Dapat Antutu di versi 11 for segini standar sih skornya. Oke, tadi udah di show up, kamera utamanya 50 megapiksel, ada 2 kamera tambahan juga. Di kamera depannya juga dia ada mode wide, terus ada mode cantik dan flash yang ngandelin kecerahannya yang tinggi. Ada mode seru tapi gak menarik ya, dia kayak filter alay 2016an. Untuk mode lain yang disediain gak sebanyak itu dan biasa aja lah ya. Ini dia kamera wide-nya, terus aku show up juga nih ukuran shot normalnya dan detailnya kayak gini. Buat warna emang beberapa kondisi saturasinya bagus, tapi kalau pindah posisi kadang gak konsisten buat warnanya pucat. Kamera depan juga ya penyakit kamera entry Samsung dari zaman purba, dia itu gak ramah muka ten skin buat merah, mateng, coklat merah oper di sini. Dia nge-enhance gelapnya lebih ke naikin blacknya aja. Dia bantu juga nyerahin gambarnya. Yes, tadi kan udah gak ada sensor gyro, itu artinya gak ada efek stabilizer buat kameranya. Tapi untuk yang series 5G itu ada stabilizernya. Ada dual mikrofon, tapi masih cempreng itu ya audionya. Terus ada slow mo nih, tapi bagus juga sih slow mo-nya. Ya saturasinya gak konsisten, lihat aja nih perbedaan dua shot ini. Jangan lupa ya, stay tune di channel aku terus. Aku bakal review juga Samsung Galaxy A07, jadi stay tune aja ya. Zoom normal, ini yang 2 kalinya bisa di zoom sampai 10 kali. Halo semua, so jadi ini output dari kamera depannya di FHD 30 fps kayak gini ya. Tapi sebenarnya sayang banget ya Samsung tuh, sebenarnya aku udah beberapa kali pakai device Samsung, termasuk HP ini ya, dia kalau ngasih filter muka tuh kayak seharusnya ditolerir dikit lah ya, maksudnya kita di sini sebagai Oke, itu aja footage kamera yang bisa di show up. Menurut kalian masih worth it apa enggak nih? Kalian yang udah punya, boleh drop komen bawah dong. And hatur nuhun, jangan lupa klik tombol hype, support terus Small Creator.